Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilma lana illa ma'alamtana. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kuliah kita pada minggu ke-7 untuk bagian yang kedua. Kita akan akan membahas tentang respon terhadap input sembarang. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang respon akibat input impuls. Ya. Sekarang kita akan kembangkan lagi untuk respon untuk input sembarang. Ya. Di mana respon akibat input impuls itu merupakan basic atau dasar untuk memperoleh respon akibat input sembarang. Baik, saya lanjut. Jadi kita masuk ke ini bagian 3.2, yaitu tentang respon terhadap input sembarang. Dan kita masuk ke minggu 7.2 dan ini adalah modul 7.2. Oke, 3.2 respon terhadap input sembarang. Jadi dasar pengembangan dari respon terhadap input sembarang itu adalah respon terhadap impuls. Ya. Jadi langkahnya, ya, yang pertama, anggap bahwa gaya eksitasi sebagai deretan impuls. Ya. Ini Anda perhatikan gambar ini. Jadi gaya yang sembarang ini terdiri dari impuls kecil-kecil. Ya. Ini Anda perhatikan. Di sini ada impuls kecil-kecil, gitu ya, impuls kecil-kecil. Kemudian tiap impuls tadi itu kita hitung responnya, ya, respon sistem terhadap tiap-tiap impuls. Ya. Jadi tiap impuls akan menghasilkan respon. Kemudian respon total akibat gaya ini, ya, ini responnya itu merupakan jumlah respon tiap-tiap impuls. Ya. Jadi penjumlahan respon dari tiap-tiap impuls tadi itu merupakan respon total, ya, respon total akibat gaya ini. Oke, ya, jadi ini grafik ini adalah gaya terhadap waktu, ya, dan ini sembarang. Kemudian ini sampai T, ya, sampai T. Sehingga kita bisa mencacah ini menjadi impuls yang kecil-kecil. Kemudian tiap impuls itu kita cari responnya. Kemudian respon itu kita jumlah semuanya responnya, sehingga kita memperoleh respon akibat gaya yang sembarang ini. Nah, idenya sederhana seperti itu. Oke, ini penggambaran lagi, ya. Jadi tadi ini adalah gaya yang diberikan. Ini gaya terhadap waktu. Kemudian ini adalah grafik gaya yang diberikan. Oke. Kemudian impuls yang ke-1 yaitu Ft1, ya, besarnya gaya, ya. Gaya impuls itu adalah Ft1. Kemudian dia akan memiliki respon, ya, responnya ini, ya. Ini responnya bisa dinyatakan dengan impuls, ya. Jadi Ft1, jadi gaya dikalikan dengan delta T. Delta T itu adalah waktu ini, waktu impuls yang kecil ini. Kemudian dikalikan dengan respon impuls satuan. Ya. Jadi ini respon impuls satuan yang bekerja dimulai T1. Ya, ini T1. Jadi T min T1 itu menyatakan letaknya impuls mulai bekerja itu di mana. Jadi ini respon, ya, respon akibat impuls itu besarnya adalah gaya dikalikan dengan respon impuls satuan, kemudian ini delta T. Jadi gaya dikalikan delta T ini adalah impuls atau F caping, ya. Begitu juga untuk impuls yang kedua, yaitu Ft2 dikalikan delta T, itu responnya adalah Ft2 dikalikan delta T, ini impulsnya, dikalikan dengan respon impuls satuan, yaitu Ht-2. Jadi respon impuls satuan untuk impuls yang bekerja di T sama dengan T2. Begitu selanjutnya untuk
F3 ini, kemudian dengan delta T, ya, jadi delta T dikali Ft3 itu merupakan impuls, ya. Kemudian dikalikan dengan respon impuls satuan, sehingga diperoleh ini adalah respon, ya, respon akibat impuls ini. Sehingga total responnya, yaitu XTN ini, itu adalah jumlah seluruh respon akibat impuls itu, yaitu sigma, ya, di sini sigma, I sampai dengan N, I sampai dengan 1 sampai dengan N, jadi sebanyak impuls yang kita gunakan, kemudian dikalikan dengan FTI, gaya, dikalikan dengan delta, ini adalah impuls, kemudian dikalikan dengan HT min T1, min TI, itu adalah respon impuls satuan. Sehingga totalnya adalah sigmanya. Ya. Oke, saya lanjut untuk slide selanjutnya. Oke, jadi tadi ya penjumlahan respon ini dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi dari 1 sampai N itu adalah FTI dikalikan delta T, itu impuls, kemudian dikalikan HT min TI, itu adalah respon impuls satuan. Nah, ini itu kalau delta T-nya itu kecil, maka akan diperoleh integral. Ya. Jadi kalau delta T-nya itu kecil, maka kita akan memperoleh ekspresi integral ini. Yaitu XT itu sama dengan integral 0 sampai T, kemudian F tau, jadi ini adalah variabel dummy, F tau, H T min tau, ya, D tau. Ya. Jadi nanti tau-nya itu disubstitusi dengan T ini, sehingga akan diperoleh fungsi XT. Nah, bentuk ini ya, jadi bentuk integral 0 sampai T, fungsi tau, HT min tau dita, itu dikenal dengan integral konvolusi. Ya. Jadi bentuk ini itu adalah integral konvolusi. Jadi integral konvolusi itu kalau kita perhatikan ini merupakan integral dari hasil kali dua fungsi. Ini ada fungsi, ini ada fungsi, diintegralkan, tapi di mana salah satunya digeser pada variabel integrasinya. Ya. Jadi variabel integrasinya kan tau di itu. Nah itu HT min tau itu kan artinya respon akibat impuls satuan yang digeser, gitu kan. Digesernya merupakan ini sepanjang pengintegralan d tau itu kan artinya dia digeser, dari T min tau itu digeser dengan digeser pada variabel integrasinya, yaitu digeser di tau, jadi tau-nya digeser. Jadi sepanjang Anda mengintegralkan itu dia sambil digeser. Ya. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu, konvolusi itu seperti itu. Nah, ini adalah window ya untuk mengingatkan kita ataupun untuk memberikan penekanan di mana intinya sih itu adalah integral konvolusi ya, 0 sampai T F tau HT min tau d tau ya. Itu T min tau-nya itu bisa dipindah di F-nya ini. Jadi F T min tau dikalikan H T itu nilainya sama ya. Jadi nanti kesimpulannya ini. Integral F tau H T min tau d tau itu sama dengan F. Jadi F ini T min tau ya. Jadi variabelnya diganti ini yang semula tau saja diganti menjadi T min tau. Kemudian T min tau hanya ini variabelnya dirubah menjadi tau saja. Jadi itu sama. Jadi integralnya sama. Nah, ini nanti penting nanti untuk kalau Anda tiba-tiba nanti ada penurunan persamaan setelah ini, tiba-tiba kok ekspresi ini berubah menjadi ini, itu karena dalil ini. Ya. Dalil untuk konvolusi integral. Oke, pembuktiannya adalah ini ya, nanti bisa Anda lihat. Baik, saya lanjut. Oke, jadi ini sekarang ada respon terhadap input gaya sembarang. Ya. Kalau tadi respon
terhadap input impuls, kita sekarang akan masuk ke respon terhadap input gaya sembarang. Ya, tadi sudah digambarkan bagaimana prosesnya, sehingga kita terakhir ya untuk sistem single degree of freedom under damped, ya, jadi ada redamannya, zeta-nya antara 0 sampai 1 itu akan terjadi under damped. Fungsi respon impuls yaitu Ht mental itu adalah sebagai berikut. Ya. Jadi impuls respon, impuls satuan respon untuk Ht mental itu adalah sama seperti respon sistem yang under damped, tapi T-nya adalah T mental. Ya, ini adalah T mental, ini T mental, ini T mental. Ya. Jadi 1/m omega d ini sudah kita kenal ya. 1/m omega d E pangkat zeta omega n, kemudian T-nya itu adalah T mental, ya, karena impulsnya bekerjanya di tau, ya, sehingga simbolnya adalah H T mental. Ya. Jadi T mental itu sebagai simbol bahwa impulsnya itu tidak bekerja di T sama dengan 0, tapi di T sama dengan tau. Itu ada impuls satuan, sehingga ekspresinya juga ini. Ya, ekspresi responnya adalah ini. 1/m omega d dikalikan dengan E pangkat zeta omega n, T-nya digeser, T mental, dikalikan dengan sin omega d, T-nya juga digeser sebesar tau. Nah, substitusi respon satuan di T sama dengan tau itu ya, respon impuls satuan, impulsnya di T mental, ini substitusi fungsi respon impuls tersebut ke dalam persamaan ini, ya, ke persamaan konvolusi untuk memperoleh responnya. Jadi Xt-nya itu sama dengan Ht mental, ini adalah ini, ya. Kemudian dikalikan dengan F tau-nya, ya, besarnya gaya, kemudian diintegralkan sepanjang T tau itu. Sehingga diperoleh respon sistem under damped apabila diberi input gaya sembarang. Ya. Ekspresinya seperti ini. Jadi Xt itu sama dengan 1/m omega d dikalikan dengan E minus zeta omega nt. Ya, ini. Kemudian dikalikan integral 0 sampai T F tau E pangkat zeta omega n tau sin omega d T min tau dt. Ya. Jadi Xt-nya itu ini, itu dikonvolusi dengan F, ya, F tau itu. Nah, ini Anda lihat ya, tadi yang saya katakan ya. Jadi kalau ini F tau, ini tau min d tau, ini saya ganti ya. F tau, ini F T min tau ya, yang ini. Saya ganti menjadi F T min tau. Kemudian ini saya ganti dengan tau saja, gitu. Sehingga Anda memperoleh ini 1/m omega d ini masuk ke sini ya. Karena ini taunya ini diganti T min tau juga ya. Ini min tau juga. Sehingga yang di sini saling menghilangkan, sehingga tinggal ini E pangkat minus zeta omega nt ya. Kemudian F-nya sendiri menjadi fungsi T min tau, kemudian tau di sini tau T min tau di sini menjadi tau saja. Ya. Yang sini tadi tau sudah menjadi T min tau, tetapi dimanipulasi dengan ini sehingga diperoleh minus, ya, minus zeta omega n tau. Ya. Nah, ini disebut integral Duhamel. Ya. Jadi tadi Anda harus paham konvolusi. Kemudian konvolusi itu punya sifat khusus ya. Jadi tau itu bisa diganti menjadi T min tau. Kemudian yang semula T min tau itu diganti dengan tau. Sehingga waktu dimanipulasi itu diperoleh ekspresi ini. Dan ini disebut integral Duhamel. Ya. Jadi kalau Anda nanti dengar-dengar ada integral Duhamel, itu sebetulnya itu deh, ya, melalui tahapan konvolusi tadi. Oke, ini contoh soal ya. Contoh soal untuk sistem getaran yang punya massa, punya redaman dan punya kekakuan, kemudian dikasih gaya sembarang. Contoh gaya sembarangnya itu adalah ini. Ini bukan periodik ya, tapi fungsi step.
Jadi dia konstan terus mulai dari T0 ini. Besarnya konstan F0. Kemudian ini apa? Initial conditionnya. Jadi kondisi awalnya itu adalah X0 sampai V0 itu nilainya 0. Ya. Kemudian input step-nya mulai bekerja atau mulai ada itu di T sama dengan 10 sekon. Ya. Nah ini fungsi step ini disebut fungsi Heaviside step. Ya. Jadi Heaviside step function. Jadi ekspresinya adalah ini. Dia nilainya 0 untuk T0-nya itu lebih besar dari T, lebih besar dari 0. Ya. Jadi antara 0 sampai 0 itu nilainya 0. Kemudian untuk T lebih besar dari T0 nilainya adalah F0. Ini. Fisiknya seperti ini, grafiknya seperti ini. Matematiknya seperti ini. Nah ini dengan menggunakan integral konvolusi maka akan diperoleh responnya. Ya. Respon sistem ini. Respon sistem ini akibat input gaya step ini itu adalah ini xt sama dengan 1/m omega d dikalikan dengan e minus zeta omega t. Kemudian ini integral 0 sampai t, tapi di sini fungsinya 0 ya, sehingga ini nilainya 0. Kemudian tinggal ini saja, ini dikalikan dengan ini ya. Itu kita peroleh ekspresi ini. Jadi integral t0 sampai t f0 E pangkat zeta omega n tau sin omega d t min tau. Ya, ini F0-nya saya keluarkan ya, di sini. Jadi F0 dibagi M omega D dikalikan ini E pangkat minus omega nt, sehingga tinggal yang diintegral adalah ini. E pangkat zeta omega n tau sinus omega d t min tau d tau. Ya, ini integral konvolusi. Jadi integral perkalian ya. Kemudian kita integralkan, tapi variabel yang diintegralkan itu kita geser. Jadi T min tau, ini juga D tau gitu ya. Nah, dengan menyelesaikan integral tadi ya, bisa dengan tabel ini. Maka akan diperoleh XT-nya itu ini. F0 dibagi K dikurangi dengan F0 dibagi K kalikan akar 1 min zeta kuadrat dikalikan E pangkat minus zeta omega nt T min T0. Ya. Kemudian ini cos omega D kali T min T0 dikurangi theta. Ya, ini untuk T lebih besar dari T0. Untuk T lebih kecil dari T0 nilainya masih 0. Ya, ini. Nilainya masih 0. Kemudian tiba-tiba dia naik di sini. Grafiknya seperti itu. Kemudian beda fasenya adalah ini. Tangen minus 1 zeta dibagi dengan akar 1 min zeta kuadrat. Ini OS itu overshoot. Besarnya adalah ini, di sini besarnya adalah F0K. Nah ini jika T0-nya 0, artinya impulsnya itu bekerjanya di T sama dengan 0, maka T0 di sini 0 ya, T0 di sini 0. Kemudian ini juga 0, sehingga solusinya ini. F0 dibagi dengan K minus F0 dibagi dengan K akar 1 minus zeta kuadrat dipangkat E zeta omega nt ya. Jadi di sini T min T0-nya nggak ada. Tinggal T saja. Cos omega dt ya, bukan T min T0 tapi hanya T saja. Omega D kali T minus theta. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi, jika zeta-nya 0 atau redamannya 0, maka E pangkat 0 itu sama 1. Ini 1, kemudian 1 dikurangi 0, ini juga 1. Sehingga tinggal F0 dibagi K, ya, ini F0 dibagi K, ini F0 dibagi kali 1. Kemudian dikurangi, ini semua 1, tinggal ini aja, cos omega nt. Ya. Kemudian dalam kondisi steady state, ya, X steady state, itu artinya T-nya besar, ya, T-nya besar, maka akan tinggal F0 per K saja. Ya.
di cos omega nt ini ada suatu ketika nilainya plus 1, sehingga 1 kurangi 1 itu nilainya 0 ya. Ini 0. Ini 0 sehingga tinggal F0 bagi K. Atau sebenarnya dari sini, ini kalau T-nya besar sekali, ini akan menjadi 0 ya. Ini menjadi 0 sehingga tinggal ini aja ya, F0 dibagi K. Itu adalah X steady state ya. Jadi ini nilainya menjadi 0 sehingga tinggal ini saja. Oke, itu untuk situasi jika ada redaman ya. Jadi ini itu merujuknya ke sini deh, bukan ke sini. Kalau ke sini ini tadi tanpa redaman. Tapi kalau ke sini ada redaman, dan kalau T-nya tak terhingga, ini tuh akan menjadi 0 ya, teredam sehingga tinggal ini aja. Sehingga X steady state tinggal ini F0 dibagi K. Oke, saya harap bisa dipahami. Saya lanjutkan. Ini contoh soal kedua, deh. Contoh soal kedua, ini ada truk. Kemudian ini ada Biko ya, Biko ngasih tanah di sini seperti itu. Nah, dengan dikasih tanah itu kan seolah dikasih fungsi step. Ya. Fungsi step besarnya ini MD dikalikan G. Jadi ini gaya berat. Jadi massa pasir MD dikalikan G itu berat. Kemudian gravitasinya 9,8 sehingga dia akan berdefleksi nanti. Nah, ini Anda perhatikan ya. Cara menumpahkan pasir di atas truk itu bisa macam-macam ya. Kalau dia pelan-pelan sekali gitu ya. Itu seperti kasus statik ya. Jadi ada kasus spring, ada massa, kemudian ditambahin masanya itu apa ya? Pelan-pelan sekali naruhnya. Sehingga seolah ada gaya di situ. Nah, itu akan berdefleksi saja ya. Besarnya defleksi adalah F dibagi K. Ya. Dari F sama dengan KX, berarti X-nya itu adalah F dibagi K. Ya. Itu kalau ngeletakinya pelan-pelan sekali. Tapi kalau ngeletakinya kayak fungsi step gitu, jadi tiba-tiba menjadi berat gitu, itu responnya tidak, displacementnya tidak F dibagi K, enggak ya. Nih, saya buktikan ya kasus ini. Oke, sebentar ya, kita abaikan itu dulu. Sekarang kita cari jawab dari situasi truk dikasih pasir tadi ya, tapi dalam kondisi dinamik. Pada kasus ini gaya yang bekerja adalah gaya konstan, sehingga persamaan geraknya adalah ini. Mx double dot ditambah Cx ditambah Kx itu sama dengan, untuk T lebih besar dari 0 itu besarnya adalah mdg, tapi untuk T lebih kecil dari 0 itu nilainya adalah 0 ya. Ini adalah persamaan gerak truk ditambah muatannya. Kemudian untuk kondisi responnya yaitu xt, itu tadi sudah dibahas ya, langsung ditulis di sini. Jadi md dikalikan G, ini adalah F ya, gaya berat ini. Ini gaya berat. Dibagi dengan K. Kemudian ini 1 dikurangi minus ini. 1 dibagi 1 min zeta kuadrat dikalikan E pangkat zeta omega N dikalikan T dikalikan cos dalam kurung omega dt min theta. Ya, ini adalah solusi atau respon. Ya. Ini solusi atau respon. Kemudian solusi atau respon jika redamannya 0 ya, jadi zetanya 0, ini akan diperoleh ini ya. Jadi mdg dibagi K 1 minus cos omega nt. Kemudian ya, ini amplitudo maksimum jika terjadi pada saat cos ini ya, amplitudo maksimum itu terjadi pada saat cos omega nt-nya sama dengan 0 ya. Amplitudo ini 2 kali dibanding dengan displacement jika diberi beban statik ya. Ini Anda lihat. Kalau statik tadi hanya ini md kali g dikali k, tapi kalau respon dinamiknya ini dikalikan 2 ya. Jadi x maksimumnya, displacement maksimumnya itu 2 kali kalau statik ya. Jadi ingat, untuk kasus dinamika itu responnya lebih berbahaya ya dibanding dengan statik ya. Statik itu kayak yang Anda pelajari di MKM itu ya. Jadi ada beam, kemudian di situ ada gaya. Nah, kita nggak tahu itu gayanya ngeletakinya gimana. Tiba-tiba ada gaya sebegitu aja. Nah, responnya kayak apa? Tapi kalau dinamik, dia itu ada gaya dalam waktu tertentu gitu deh.
Ya. Jadi kayak misalnya dikasih step itu kan artinya dia dikasih gaya terus gitu sejak T tertentu. Nah, respon dinamiknya itu amplitudonya itu 2 kali dari yang statik tadi. Jadi lebih bahaya. Ya. Dinamik itu lebih bahaya. Oke. Jadi kasus yang kita pelajari sebelumnya ini adalah respon sistem kalau diberi input sembarang, tetapi kondisi awalnya 0. Ya, ingat tadi yang kita bahas tadi kondisi awalnya 0. Jadi X0-nya sama dengan 0, V0-nya sama dengan 0. Kalau kondisi awalnya tidak 0, maka ada suku ini. Ya. Jadi tidak hanya integral Duhamel saja, ya, tetapi juga ada X0 cos omega nt ditambah V0 omega n sin omega t. Ya, jadi ini hanya untuk mengingatkan kasus yang kita pelajari tadi itu kalau kondisi awalnya sama dengan 0. Ya, kondisi awal sama dengan 0. Kalau kondisi awalnya tidak sama dengan 0, Anda harus memasukkan 2 suku ini ya, untuk responnya. Kemudian baru ditambah dengan integral Duhamelnya tadi. Oke, sekarang topik baru, tapi ini nanti dibahas di pembahasan waktu selanjutnya. Jadi respon terhadap input periodik sembarang. Ya, sembarang. Jadi inputnya itu periodik. Ya, tidak harmonik, tapi periodik. Periodik itu maksudnya terdiri dari beberapa sinyal pendukung, ya, sinyal sinus, sinyal cosinus yang lain. Jadi eksitasi gerakan dapat berbentuk gaya periodik dengan periodik T seperti ini. Ya. Saya kira ini untuk ya. Terima kasih. Jadi nanti di paket selanjutnya ya, di pembahasan selanjutnya kita akan membahas kalau inputnya itu input sinyal yang periodik ya. Jadi gayanya itu periodik ya. Dia tidak harmonik tetapi dia periodik. Kalau harmonik itu hanya terdiri dari satu frekuensi, tapi kalau periodik itu bisa terdiri dari beberapa frekuensi dan itu digabung. Nah, responnya kayak apa? Kita bahas di pembahasan berikutnya. Akhir kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.